Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah kesamaan yang mencurigakan dari kasus Jessica dan kasus Vina. Film layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari, kini menjadi tonggak untuk membongkar borok aparat dalam menangani kasus hukum. Film Vina yang menceritakan kematian seorang gadis belia berumur 16 di Cirebon itu, kini memaksa polisi untuk bekerja maksimal, guna membuka kembali kasus ini, terutama dalam tahap penyidikan. Kini, bangsa Indonesia beramai-ramai menyuarakan kasus ini. Tidak untuk dilupakan juga, hingga kini, ada kasus yang super rumit, yang mungkin lebih rumit dari Vina, yakni kasus kopi sianida. Kasus ini, telah membuat Jessica Wongso mendekam di penjara, karena divonis 20 tahun penjara. Perempuan yang bernama Jessica itu, dituduh sebagai pembunuh berencana tunggal, yang membunuh sahabatnya sendiri, dengan kopi sianida. Mari kita bersama-sama, memperhatikan kasus Jessica dan Vina, terutama dalam hal kesamaan dari kedua kasus tersebut. Terjadi pada tahun 2016. Kasus Vina dan Jessica, sama-sama terjadi pada tahun 2016. Bedanya adalah, kasus Jessica kopi sianida terjadi pada awal tahun, bulan Januari, sedangkan Vina Cirebon terjadi pada bulan Agustus 2016. Kesamaan tahun terjadinya kedua kasus yang penuh misteri tersebut, mungkin saja dinilai sebagai suatu kebetulan. Akan tetapi, kebetulan sekalipun, sangat mungkin untuk diciptakan. Kesamaan terjadinya kedua kasus tersebut, sebenarnya sangat mencurigakan. Kedua kasus ini, sepertinya direncanakan oleh oknum-oknum tertentu, yang tentu saja demi uang dan jabatan. Sulit sekali mengatakan kedua kasus ini sebagai kebetulan, karena aroma rekayasa keduanya sangat kental. Kedua kasus ini, bisa dibilang semacam proyek para aparat mafia hukum. Tentang pembunuhan berencana. Kasus kopi sianida, yang telah memenjarakan Jessica selama 20 tahun, dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Sebagaimana diketahui berdasarkan proses persidangan, yang dilakukan selama 32 kali tersebut, Jessica dinyatakan terbukti bersalah, dengan melakukan tindakan pembunuhan berencana. Terdakwa Jessica Kumolo, alias Jessica Kumala Wongso, alias Jess, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Padahal, kita semua tahu bahwa, selama 32 kali persidangan, tidak pernah mampu membuktikan kapan Jessica merencanakan pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Begitu pula kasus Vina Cirebon, kematian Vina bersama kekasihnya Eki, terbukti di dalam persidangan, dilakukan dengan perencanaan oleh para pelaku, yang beranggotakan 11 orang, dengan 3 orang masih DPO. Untuk DPO, 1 orang DPO sudah ditangkap. Meskipun, masih banyak yang percaya bahwa, ini juga aksi salah tangkap alias tumbal oleh polisi. Dari 8 orang pelaku pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki, semuanya divonis hukuman penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal, karena alasan masih di bawah umur. Ini artinya, kasus kopi sianida, dan kasus Vina Cirebon, sama-sama dijerat oleh pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mana hukumannya adalah, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Penuh dengan kejanggalan. Kasus Jessica dan kasus Vina Cirebon, dapat dikatakan sebagai kasus yang penuh dengan kejanggalan. Bahayanya, kejanggalan yang ada, terjadi pada seluruh rangkaian proses hukum yang berjalan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan. Dalam kasus Jessica, kejanggalan-kejanggalan terjadi, sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Jessica ditetapkan sebagai tersangka, tanpa didasari oleh alat bukti yang kuat. Penuntutan JPO, juga terkesan cocok logi kehidupan Jessica, bukan atas dasar fakta dan bukti. Begitu pula majelis hakim. Mereka memvonis Jessica, hanya dengan keyakinan saja, tanpa alat bukti yang kuat. Begitu pula dalam kasus Vina, kejanggalan dimulai dari penyidikan, yang mana penyidik Polres dan Polda, berbeda hasil. Penyidikan Polres, hasilnya adalah Vina kecelakaan, sedangkan penyidikan Polda, hasilnya adalah Vina sebagai korban pembunuhan dan pemerkosaan. Dari segi persidangan kasus Vina juga tertutup,
sehingga tidak banyak yang mengerti tentang kasus ini. Lebih lucunya, masih ada pelaku yang berstatus sebagai DPO dari tahun 2016 hingga 2024. Rasa-rasanya, tanpa ada film Vina, maka polisi tidak akan mencari DPO tersebut. Memiliki korban alias tumbal. Kasus Vina yang kini hebohkan publik tanah air, memiliki aroma rekayasa yang kental. Kasus yang diungkap sendiri oleh korban, yakni Vina melalui arwahnya, yang merasuki temannya Linda, semakin menguatkan kecurigaan publik, bahwasannya, polisi yang mengurusi kasus ini, sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalam perkara kematian Vina. Terlebih lagi, kalau kita mengikuti pengakuan Saka Tatal, yang mengklaim dirinya korban salah tangkap, maka kita pasti semakin curiga bahwa, kasus Vina memang syarat rekayasa. Sama seperti kasus Jessica. Selain itu, terjadinya perubahan BAP yang dilakukan serempak oleh 8 orang pelaku, semakin menambah kecurigaan, jangan-jangan, penyidik dan jaksa, bermain api dalam kasus ini. Selain Saka yang kini sudah bebas, kuasa hukum dari 7 pelaku yang masih mendekam di penjara, juga mendesak Polri melakukan pengusutan ulang kasus Vina. Mereka mengklaim, mereka juga korban salah tangkap, yang terpaksa mengaku karena penyiksaan polisi. Viral karena difilmkan. Kasus kopi sianida, yang pada akhirnya menjadikan Jessica Wongso sebagai pelaku tunggal, dengan dakwaan pembunuhan berencana, kembali menjadi sorotan publik, alias viral, karena ditayangkannya film dokumenter, yang dibuat Netflix, berjudul, I School, Murder, Kavi, and Jessica Wongso. Film dokumenter besutan Netflix inilah, yang kemudian membuka mata publik, bahwasannya kasus kopi sianida, memang penuh kejanggalan, bahkan kental dengan rekayasa. Sebenarnya, pihak Jessica melalui kuasa hukumnya, telah melakukan upaya-upaya hukum luar biasa melalui PK, yang tercatat telah dilakukan selama 2 kali, dan selalu ditolak. Terkait kasus Jessica yang kembali viral karena film, tidak ada upaya serius dari penegak hukum, untuk menanggapinya. Padahal, pada waktu itu, Otto Hasibuan, menggalang kekuatan sosial, semisal dengan doa solidaritas untuk Jessica, yang diikuti ribuan pengacara. Bahkan, kejanggalan kasus yang menimpa Jessica, disuarakan secara lantang oleh anggota DPR Beni Kabur Harman. Anggota Dewan yang menjabat sejak reformasi ini menerangkan bahwa, di Indonesia memang berlaku istilah, no viral, no justice. Keadilan itu tidak berjalan di atas ruangan yang hampa. Keadilan itu ditentukan oleh uang. Maka orang bilang, no money, no justice. Keadaan yang kedua, keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica, peradilan sesat. Maka, no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. Tidak hanya no viral, no justice, tetapi no power juga, no justice. Begitu pula kasus Vina Cirebon. Kasus Vina kembali viral, karena difilmkan oleh rumah produksi dalam negeri. Perempuan belia berusia 16 tahun yang tewas itu, ternyata bernasib sial. Sudah ia meninggal terbunuh, polisi malahan melakukan penyidikan yang tidak jelas. Bahkan, awalnya ia diberitakan korban kecelakaan tunggal. Barulah kemudian dinyatakan korban pembunuhan, dengan pemerkosaan. Hampir mirip seperti kasus kopi sianida, orang-orang yang dituduhkan sebagai pelaku dalam kasus Vina, kini ramai-ramai mengklaim sebagai korban salah tangkap. Hal seperti ini, tentu sangat memilukan. Sangatlah beruntung, film berjudul, Vina, sebelum 7 hari, dapat memberikan dampak yang berguna bagi pengembangan kasus Vina Cirebon. Lebih beruntung pula, dengan kasus Jessica dan Vina, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi paham bahwa, polisi yang kita sebut penegak hukum, bisa juga jadi penjahat paling jahat dalam hukum.